Soal yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak tahun 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Era revolusi industri mengedepankan teknologi dan alat yang telah memposisikan guru menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang relevan dengan era revolusi 4.0 agar pendidikan Al-Quran tetap memancarkan eksistensinya. Diperlukan sebuah edukasi pembelajaran Al-Quran ala revolusi industri 4.0 di mana pembelajarannya menerima adanya revolusi dan inovasi. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mensukseskan pembelajaran Al-Quran ala revolusi industri 4.0 adalah Google Classroom. Dengan begitu, pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya tidak lagi menjenuhkan atau membosankan, tetapi justru membangun kreasi, inovasi produktif, dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. 3. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Setiap pembelajaran Al-Quran tidak akan pernah lepas dari strategi yang di dalamnya terdapat bermacam metode, teknik, taktik, materi, dan media yang digunakan oleh pendidik. Hal ini bertujuan agar pembelajaran Al-Quran hadis tidak membosankan dan menjenuhkan. Sebuah inovasi metode baru dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis sangat diperlukan, seperti inovasi penggunaan metode lafaziyah yang berusaha menerjemahkan ayat Al-Quran dengan perkata. Dengan menggunakan metode lafaziyah ini, misalnya peserta didik tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi juga mengetahui apa makna dari ayat yang telah dibacanya. Di samping dengan inovasi metode baru, sang pendidik juga harus memperhatikan kolaboratif pembelajaran yang bersifat e-learning, yaitu dengan menggunakan multimedia. Dengan menggunakan multimedia, pendidik tidak lagi harus memantau siswa satu persatu dalam menerjemahkan ayat Al-Quran yang telah dipelajarinya, tetapi cukup dengan menggunakan multimedia melalui LCD dengan layar lebar, sehingga dengan ringkas guru dapat memantau peserta didik secara universal. 4. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran hadis yang diintegrasikan dengan seni di sini yaitu membuat media visual berupa narasi berbasis gambar bercerita. Narasi berbasis gambar bercerita menjadi hal baru yang dijadikan media dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Media ini akan mengarahkan siswa pada kreativitas yang akan melatih keterampilan menalarnya, sehingga akan berpikir ke arah kemampuan ke tingkat yang lebih tinggi. Tampilan objek-objek yang ada pada media narasi berbasis gambar bercerita menggambarkan objek-objek dengan kegiatan yang beragam dalam satu tema gambar yang dapat membantu proses perkembangan bahasa anak, kreativitas intelektual, dan perkembangan artistiknya, sehingga membentuk keterampilan menalar dengan mendeskripsikan lebih dari 2-3 kata sebagai bentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diperoleh oleh siswa. 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menyerap suatu pelajaran.
Oleh sebab itu, evaluasi mutlak dilaksanakan oleh para pendidik. Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan mata pelajaran yang digunakan untuk mengetahui kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu, perlu adanya alat ukur yang berfungsi untuk penilaian. Sudah sejauh mana kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dan juga untuk mengetahui tingkat perubahan peserta didik terhadap psikomotornya.